Halo guys, kembali lagi bersama kita YouTube Edu Official. Kita akan membagikan seperti biasa trik cepat dan mudah mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan CPNS. Kita akan membagikan pembahasan soal di mana soal ini diambil langsung dari portal Chat BKN tentang simulasinya. Dan jangan lupa silakan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official untuk mengikuti terus pembelajaran yang akan saya bagikan serta live streamingnya. Bagi teman-teman juga silakan kalian bergabung di grup kita ada di Telegram dan WhatsApp. Linknya sudah ada di kolom deskripsi video ini untuk bergabung dengan grup. Silahkan kalian ambil alat tulis pulpen dan kertas untuk mencatat hal yang menurut kalian penting sehingga bisa menjadi modal kalian untuk mengikuti ujian CPNS. Jangan lupa sebentar lagi ujian CPNS dibuka, oleh karena itu persiapkan Anda diri dengan sebaik-baiknya bersama Edu Official membagikan tips, trik, dan mudahnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan tes wawasan kebangsaan dari soal nomor 6, di mana pembelajaran selanjutnya soal tes wawasan kebangsaan, tes wawasan kebangsaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 6. Suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan manusia dengan sesamanya adalah pengertian dari A. Hak, B. Profesi, C. Kewajiban, D. Status, E. Ketaatan, dan jawabannya adalah C. Kewajiban. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kewajiban merupakan suatu pembatas atau beban yang terjadi di antara hubungan manusia dengan negara. Selanjutnya soal nomor 7. Pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta, dipimpin oleh A. Sugondo Joyo Puspito, B. Muhammad Yamin, C. A. Kagami, D. Ji Cienki, E. Wongso Negoro. Menurut Anda jawaban yang tepat adalah? Mantap, jawaban yang benar adalah A. Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda pertama diambil dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda yang pertama ini dilaksanakan di Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda kedua dari tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres kedua ini diselenggarakan selama 2 hari. Ketua Kongres Pemuda kedua dipimpin oleh Job Sugondo Joyo Puspito atau PPPI dan wakilnya Joko Masraid Jong Java. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Jonglingen Ban, Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung Ots Java, sekarang di Medan Merdeka Utama nomor 14. Adapun rapat ketiga di Gedung Susunan Panitia Kongres kedua adalah Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid alias Tirto Ningrat Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumateranen Bon, Bendahara Amir Syarifuddin Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Zaid Jong Islaminten Bon, Pembantu kedua R. Katja Songkana Pemuda Indonesia, dan pembantu ketiga Senduk Zong Celebes. Pembantu keempat Johannes Leimana Zong Ambon, dan pembantu kelima Rojjani Soes Pemuda Kom Betawi. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 8. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesusilaan. Menurut Anda jawaban yang tepat adalah? Benar, jawaban yang tepat adalah D. Hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Kita lanjutkan soal nomor 9. Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial adalah A. Asas kebangsaan, B. Asas teritorial, C. Asas kepentingan umum, D. Resiproritas, dan E. Asas kenegaraan. Jawaban yang tepat adalah A. Asas kebangsaan. Penjelasannya,
Hukum internasional mempunyai asas-asas yang berlaku di dalam hukum internasional, yaitu diantaranya: 1. Asas teritorial. Asas teritorial yaitu mengungkapkan bahwa negara menyiapkan hukum untuk semua orang dan juga semua bangsa yang berada di suatu tempat negara tersebut. Asas kebangsaan mengungkapkan asas kebangsaan ialah suatu hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun dia berada di suatu negara lain. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Asas kepentingan umum. Asas menyatakan asas kepentingan umum adalah bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara, karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan umum. Selanjutnya soal nomor 10. Berdasarkan perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia terdiri atas A. Jawa dan Sumatera, B. Jawa, Sumatera, dan Madura, C. Kalimantan dan Sulawesi, D. Jawa, Kalimantan, dan Madura, E. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jawaban yang tepat adalah B. Jawa, Sumatera, dan Madura. Penjelasannya, wilayah kekuatan Indonesia yang diakui Belanda pada perundingan Linggarjati adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Hasil perundingan pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan part 2, di mana soal ini diambil dari portal chat BKN Simulasi, dan kita akan membagikan pembahasan. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Edu Official, Anda akan selalu mendapatkan pembahasan soal-soal dan berbagi tips dan trik lulus soal CPNS. Semoga bermanfaat dan saya menerima masukan jika ada penjelasan saya yang kurang atau kurang tepat, dan Anda bisa memperbaikinya atau merevisinya. Semoga bermanfaat. Salam EduSpot. Sampai jumpa.